Perkenalkan, nama saya Surya Wahyu Budi Mandraha, NIM 85609897, mata kuliah Konsep Dasar IPS, PDGK 4102. Di sini saya akan menjelaskan modul 12, yaitu merancang dan menerapkan keterampilan dasar IPS. Kegiatan belajar 1, keterampilan dasar IPS. Bagian A, pengertian keterampilan dasar IPS. Di persekolahan, IPS menyediakan kajian terkoordinasi dan sistematis dengan mengambil dari disiplin-disiplin antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, psikologi, agama, dan sosiologi, serta ilmu-ilmu kemanusiaan, matematika, dan ilmu-ilmu alam. IPS itu memungkinkan siswa untuk berpikir dan berlatih kritis, analitis, dan kreatif, serta membiasakan diri dalam proses berpikir ilmuwan sosial dan proses internalisasi yang menekankan pada proses mengambil keputusan secara rasional berdasarkan pengetahuan yang sudah disederhanakan. Dalam pembelajaran IPS, hal yang paling penting adalah mengembangkan pemahaman keterampilan, sikap, dan keterampilan. Bagian B, klasifikasi keterampilan dasar IPS. Menurut NCSS, keterampilan yang seyogianya dapat dimiliki siswa antara lain: 1. Keterampilan penelitian. 2. Keterampilan berpikir. 3. Keterampilan berpartisipasi sosial. Dan 4. Keterampilan berkomunikasi. Keterampilan berpikir dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pemecahan masalah dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Berpikir kritis adalah melihat sesuatu yang jelas, sedangkan berpikir kreatif adalah melihat sesuatu yang kreatif. Keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan untuk dapat melatih bagaimana seseorang dapat berhubungan dan bekerja sama dengan orang lain. Sedangkan keterampilan berkomunikasi diperlukan agar siswa dapat mengembangkan kemampuan untuk memahami orang lain melalui berkomunikasi di dalamnya, mencakup kemampuan bagaimana menggunakan bahasa secara efektif, baik secara tulisan maupun lisan. Bagian C, perkembangan siswa dalam mengembangkan keterampilan dasar IPS. Karakteristik perkembangan anak-anak diidentifikasi pada setiap aspek perkembangan sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan fisik psikomotorik. Pertumbuhan fisik dalam mencapai kematangan, anak mampu mengontrol tubuh dan keseimbangan, melakukan berbagai aktivitas dan keterampilan fisik yang berhubungan dengan variasi, memegang benda dan berjalan, membaca buku, dan mendengarkan dalam periode waktu yang cukup lama. Perkembangan motorik terkait erat dengan perkembangan persepsi. 2. Perkembangan kognitif bahasa. Kemampuan mental anak berada pada tahap pra-operasional menuju operasional konkret. Anak memiliki kemampuan mental untuk berpikir tentang sesuatu dan menyelesaikan permasalahan dengan berpikir, karena dapat memanipulasi objek-objek simbolik. Perkembangan bahasa ditandai dengan perbendaharaan kata yang bertambah. Anak memahami arti atau makna kata. Yang ketiga, perkembangan psikososial, emosional, dan moral ditandai dengan pertanyaan anak yang berfokus pada apa yang dapat saya lakukan. Anak sangat berminat terhadap teman sebaya. Menurut Erikson, bekerja dan berhubungan efektif dengan teman sebaya sebagai upaya mengembangkan perasaan berkemampuan. 4. Perkembangan perasaan diri yang positif mendorong anak mampu mengembangkan konsep diri yang positif, memahami peran dan posisi diri, serta melakukan penguasaan diri. Kegiatan belajar 2,
Mengembangkan keterampilan dasar IPS. A. Prinsip pengembangan keterampilan dasar IPS. 1. Keterampilan dasar IPS harus diberikan sebagai bagian dari sebuah topik pembelajaran, bukan merupakan hal yang terpisah. 2. Siswa sebaiknya diberikan pemahaman tentang arti dan tujuan keterampilan tersebut agar termotivasi untuk mengembangkannya. 3. Pemodelan berupa contoh yang baik sebaiknya diberikan. 4. Siswa memerlukan peluang yang berulang-ulang untuk mempraktikkan keterampilan. 5. Pada pengembangan keterampilan dasar IPS, siswa memerlukan bantuan individual. 6. Pembelajaran keterampilan dasar IPS disajikan dengan cara mulai dari yang paling mudah menuju ke tingkat yang lebih sulit. 7. Siswa sebaiknya dibantu untuk menggeneralisasikan keterampilan-keterampilan yang telah mereka peroleh dengan mempraktikannya pada berbagai keadaan. 8. Program pembelajaran sebaiknya luas agar memungkinkan keterampilan dapat diajarkan sesuai dengan keperluan siswa. B. Merancang dan menerapkan keterampilan dasar IPS. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam mengembangkan keterampilan pembelajaran IPS, yaitu 1. Kebermaknaan, 2. Penguatan, 3. Umpan balik. Kebermaknaan dalam hal ini, keterampilan akan meningkat jika pemahaman tentang informasi dan gagasan telah diperoleh siswa. Keterampilan dapat diberikan melalui pengalaman siswa itu sendiri. Umpan balik dalam kegiatan belajar akan efektif jika siswa menerima dengan cepat tentang hasil-hasil tugas belajar tersebut. Sedangkan penguatan terdiri atas pengulangan oleh guru dan latihan oleh siswa. C. Beberapa model pembelajaran yang dapat mengembangkan keterampilan dasar IPS. 1. Diskusi. Diskusi memiliki arti yang penting. Hal ini disebabkan diskusi membawa siswa menggunakan konsep yang mereka pelajari serta mengubahnya menjadi bentuk ekspresi yang cukup menyenangkan bagi siswa. 2. Penyelidikan terbimbing. Dalam mengembangkan keterampilan dasar IPS sangatlah relevan. Selain menyenangkan, juga merupakan peluang bagi siswa untuk meneliti apa yang telah mereka dan menerapkannya pada dunia nyata. 3. Model pemecahan masalah. Secara umum, tahapan-tahapan diurutkan sebagai berikut, yaitu identifikasi masalah, survei masalah, definisi masalah, fokus masalah, analisis faktor-faktor penyebab, dan pemecahan masalah. 4. Kerja kelompok. Melalui kerja kelompok, siswa diberi peluang untuk menentukan tujuan, mengajukan dan menyelidiki, menjelaskan konsep, dan membahas masalah. Kerjasama siswa dapat merangsang pemikiran mereka untuk berbagi gagasan. Kegiatan belajar 3. Pembelajaran IPS terpadu. A. Konsep dasar dan jenis-jenis pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu sangat diperlukan terutama untuk sekolah dasar karena pada jenjang ini siswa menghayati pengalamannya masih secara totalitas serta masih sulit menghadapi pemilahan yang artifisial. Model pembelajaran integrasi memiliki karakteristik yaitu holistik, bermakna, otentik, dan aktif. Ditinjau dari cara memadukan konsep keterampilan, topik dan unit tematisnya, menurut seorang ahli yang bernama Robin 1991, terdapat 10 cara atau model dalam merencanakan pembelajaran terpadu. Ke-10 cara atau model tersebut adalah 1. Model penggalan. Pembelajaran ini seperti pada pembelajaran tradisional yang memisah-misahkan disiplin ilmu atas beberapa seperti matematika, sains, bahasa, dan studi sosial serta humaniora, sains, dan seni. 2. Model keterhubungan. Model ini dilandasi oleh anggapan bahwa butiran-butiran pembelajaran
dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tersebut. Butiran-butiran pembelajaran kosakata struktur membaca dan mengarang. 3. Model sarang. Model ini merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. 4. Model urutan atau rangkaian. Model ini merupakan model perpaduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Penerapan pendekatan ini secara metodologis lebih praktis dan hemat. Hal tersebut karena materi yang seharusnya disampaikan dalam 2 mata pelajaran cukup disampaikan gabungkan menjadi 1 mata pelajaran. 5. Model berbagi. Model ini merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep dan ide pada 2 mata pembelajaran atau lebih. Pembelajaran terpadu berbagi adalah pendekatan atau cara pembelajaran yang dilakukan dengan cara berbagi pokok pembahasan di antara mata pelajaran yang ditumpang tindih. 6. Model jaring laba-laba. Pembelajaran terpadu jejaring ini adalah pembelajaran yang diperlukan untuk mengajarkan tema tertentu yang berkecenderungan dapat disampaikan melalui beberapa bidang studi lain. Model ini bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemadu bahan dan kegiatan pembelajaran. 7. Model galur. Model terbaru bergalur merupakan pendekatan pembelajaran yang ditempuh dengan cara mengembangkan gagasan pokok yang merupakan benang merah atau kalor yang berasal dari konsep yang terdapat dalam berbagai disiplin ilmu. Model 8. Model keterpaduan. Model ini merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. 9. Model celupan. Model ini dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Dalam hal ini, tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. 10. Model jejaring. Model ini merupakan model pemaduan pembelajaran yang mengandaikan kemungkinan pengubahan konsepsi bentuk pemecahan masalah maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dan situasi kondisi maupun konteks yang berbeda-beda. B. Keunggulan dan kelemahan pembelajaran terpadu. Keunggulan pembelajaran terpadu. 1. Mendorong guru untuk mengembangkan kreativitas. 2. Memberikan peluang bagi guru untuk mengembangkan situasi pembelajaran yang utuh, menyeluruh, dinamis, dan bermakna. 3. Mempermudah dan memotivasi siswa untuk mengenal, menerima, menyerap, dan memahami keterkaitan atau hubungan antara konsep pengetahuan nilai atau tindakan yang terdapat dalam beberapa pokok bahasan atau bidang studi. 4. Menghemat waktu, tenaga, dan sarana serta biaya pembelajaran di samping menyederhanakan langkah-langkah pembelajaran. Kelemahan pembelajaran terpadu. 1. Dituntut tersedianya peran guru yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, kreativitas tinggi, keterampilan metodologi yang handal, kepercayaan diri, dan etos akademik yang tinggi yang berani untuk mengemas dan mengembangkan materi. 2. Menuntut kemampuan belajar siswa yang reaktif, baik secara aspek inteligensi maupun kreativitasnya. 3. Pembelajaran terpadu memerlukan bahan bacaan atau sumber informasi yang cukup banyak dan berguna. 4. Pembelajaran terpadu memerlukan jenis kurikulum yang terbuka untuk pengembangannya. 5. Pembelajaran terpadu membutuhkan sistem penilaian dan pengukuran objek, indikator, dan prosedur yang terpadu. 6. Pembelajaran terpadu berkecenderungan mengakibatkan tenggelamnya pengutamaan salah satu atau lebih mata pelajaran. C.
pembelajaran terpadu dalam ilmu pengetahuan sosial. John Jeremy Mack menegaskan bahwa IPS atau studi sosial itu merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang diturunkan dari isi materi cabang-cabang ilmu sosial, sosiologi, sejarah, geografis, ekonomi, politik, antropologi, filsafat, psikologi sosial. Tujuan utama ilmu pengetahuan sosial ialah untuk memperkaya dan mengembangkan kehidupan peserta didik dengan mengembangkan kemampuannya dalam lingkungannya dan melatih mereka untuk menempatkan dalam masyarakat demokrasi di mana mereka menjadikan negaranya tempat hidup yang lebih baik. Pendekatan pembelajaran terpadu dalam IPS sering disebut dengan pendekatan interdisipliner. Pada pendekatan ini, program pembelajaran disusun dari berbagai cabang ilmu dalam rumpun ilmu sosial. Pengembangan pembelajaran terpadu dalam hal ini dapat mengambil suatu topik atau tema dari suatu cabang ilmu tertentu, kemudian dilengkapi, dibahas, diperluas, dan diperdalam dengan cabang-cabang ilmu yang lain. Demikian yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.